Fisikawan medis ahli pertama. 1. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang mengevaluasi prinsip-prinsip keselamatan radiasi pengion. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan salah satu prinsip utama proteksi radiasi? A. Justifikasi. B. Optimisasi. C. Limitasi dosis. D. Segregasi sumber. E. Pertimbangan ekonomi dan sosial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip-prinsip utama keselamatan radiasi pengion adalah justifikasi, optimisasi, dan limitasi dosis. Segregasi sumber bukan termasuk prinsip utama, melainkan salah satu metode dalam implementasi keselamatan radiasi. 2. Dalam konteks tanggung jawab pemegang izin keselamatan radiasi pengion, seorang fisikawan medis ahli pertama mengetahui bahwa pemegang izin wajib melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menyediakan sumber daya yang memadai. B. Menunjuk petugas proteksi radiasi. C. Melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif. D. Melakukan intervensi dalam situasi paparan darurat. E. Mengambil alih tugas petugas proteksi radiasi sepenuhnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemegang izin bertanggung jawab atas keselamatan radiasi, tetapi tidak mengambil alih tugas petugas proteksi radiasi sepenuhnya. Mereka harus menunjuk petugas proteksi radiasi yang kompeten untuk menjalankan program proteksi radiasi. 3. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang memeriksa persyaratan keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X diagnostik. Berapakah jarak minimal antara operator dengan tabung sinar X yang direkomendasikan? A. 1 meter. B. 2 meter. C. 3 meter. D. 4 meter. E. 5 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jarak minimal yang direkomendasikan antara operator dengan tabung sinar X diagnostik adalah 2 meter. Jarak ini membantu mengurangi paparan radiasi pada operator sesuai dengan prinsip proteksi radiasi jarak. 4. Dalam penggunaan pesawat sinar X intervensional, seorang fisikawan medis ahli pertama harus memastikan adanya sistem yang dapat menghentikan paparan radiasi secara otomatis. Sistem ini disebut A. Automatic Exposure Control atau AEC. B. Dose Area Product atau DAP meter. C. Last Image Hold atau LIH. D. Automatic Brightness Control atau ABC. E. Kerma Area Product atau CAP meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Automatic Exposure Control atau AEC adalah sistem yang secara otomatis menghentikan paparan radiasi saat dosis yang diperlukan telah tercapai, membantu mengoptimalkan dosis pasien dalam prosedur intervensional. 5. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang mengevaluasi persyaratan proteksi radiasi dalam kedokteran nuklir. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan persyaratan khusus untuk fasilitas kedokteran nuklir? A. Memiliki ruang penyimpanan sumber radioaktif. B. Menyediakan alat ukur kontaminasi permukaan. C. Memiliki sistem ventilasi khusus di ruang terapi. D. Menyediakan perisai radiasi portabel. E. Memiliki akselerator linier untuk terapi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa akselerator linier digunakan dalam radioterapi eksternal, bukan dalam kedokteran nuklir. Fasilitas kedokteran nuklir memerlukan ruang penyimpanan sumber, alat ukur kontaminasi, sistem ventilasi khusus, dan perisai radiasi portabel. 6. Dalam konteks persyaratan keselamatan radiasi terapi radiasi eksternal,
Seorang fisikawan medis ahli pertama harus memastikan adanya sistem interlock pada pintu ruang penyinaran. Apa fungsi utama sistem ini? A. Mengatur suhu ruangan. B. Mengontrol intensitas berkas radiasi. C. Menghentikan paparan saat pintu terbuka. D. Mengatur waktu penyinaran. E. Memonitor dosis pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem interlock pada pintu ruang penyinaran berfungsi untuk menghentikan paparan radiasi secara otomatis saat pintu terbuka, mencegah paparan yang tidak diinginkan pada personel di luar ruangan. 7. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang mengevaluasi persyaratan keselamatan radiasi dalam brachytherapy. Manakah dari berikut ini yang merupakan persyaratan khusus untuk ruang perawatan pasien brachytherapy? A. Dinding berlapis timbal 5 mm. B. Pintu otomatis dengan sensor gerak. C. Lantai epoksi antibakterial. D. Jendela observasi dengan kaca timbal. E. Sistem pendingin ruangan sentral. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ruang perawatan pasien brachytherapy harus memiliki jendela observasi dengan kaca timbal untuk memungkinkan pemantauan pasien sambil tetap memberikan proteksi radiasi bagi staf. 8. Dalam konteks kategori sumber radioaktif dan persyaratan keamanannya, seorang fisikawan medis ahli pertama harus mengetahui kategori sumber CO60 untuk terapi. Termasuk kategori apakah sumber tersebut? A. Kategori 1. B. Kategori 2. C. Kategori 3. D. Kategori 4. E. Kategori 5. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sumber CO60 untuk terapi umumnya termasuk dalam kategori 1 berdasarkan klasifikasi IAEA, yang merupakan sumber dengan potensi bahaya tertinggi dan memerlukan tingkat keamanan paling ketat. 9. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang menyusun persyaratan proteksi radiasi untuk pekerja radiasi. Berapa lamakah masa berlaku surat izin bekerja atau SIB untuk pekerja radiasi? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa masa berlaku surat izin bekerja atau SIB untuk pekerja radiasi adalah 2 tahun. Setelah periode ini, SIB harus diperbarui untuk memastikan kompetensi dan kesehatan pekerja tetap terjaga. 10. Dalam konteks persyaratan proteksi radiasi untuk masyarakat umum, seorang fisikawan medis ahli pertama harus memastikan bahwa paparan radiasi di area publik tidak melebihi batas tertentu. Berapakah batas dosis efektif tahunan untuk masyarakat umum? A. 1 milisievert. B. 5 milisievert. C. 10 milisievert. D. 20 milisievert. E. 50 milisievert. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas dosis efektif tahunan untuk masyarakat umum adalah 1 milisievert, sesuai dengan rekomendasi CRP dan Peraturan Keselamatan Radiasi Internasional. 11. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang menentukan pembatas dosis untuk pekerja radiasi di fasilitas kesehatan. Berapakah pembatas dosis yang umumnya diterapkan untuk pekerja radiasi di Departemen Radiologi Diagnostik? A. 5 milisievert tahun. B. 10 milisievert tahun. C. 15 milisievert tahun. D. 20 milisievert tahun. E. 25 milisievert tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa pembatas dosis untuk pekerja radiasi di Departemen Radiologi Diagnostik umumnya ditetapkan sekitar 5 milisievert tahun, lebih rendah dari batas dosis regulatori untuk memastikan optimisasi proteksi radiasi. 12. Dalam konteks nilai batas dosis untuk pekerja radiasi dan masyarakat, seorang fisikawan medis ahli pertama harus mengetahui batas dosis untuk lensa mata pekerja radiasi. Berapakah batas dosis ekivalen tahunan untuk lensa mata pekerja radiasi? A. 15 milisievert. B. 20 milisievert. C. 50 milisievert. D. 100 milisievert. E. 150 milisievert. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan rekomendasi CRP terbaru, batas dosis ekivalen tahunan untuk lensa mata pekerja radiasi adalah 20 milisievert, dirata-ratakan selama periode 5 tahun, dengan maksimum 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. 13. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang mengevaluasi nilai tingkat panduan diagnostik untuk pemeriksaan radiologi diagnostik. Berapakah nilai tingkat panduan diagnostik untuk pemeriksaan radiografi dada atau PA dewasa? A. 0,1 mg. B. 0,3 mg. C. 0,5 mg. D. 0,7 mg. E. 1,0 mg. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai tingkat panduan diagnostik untuk pemeriksaan radiografi dada atau PA dewasa adalah sekitar 0,3 mg, berdasarkan rekomendasi internasional seperti dari Komisi Eropa dan IAEA. 14. Dalam konteks persyaratan penyelenggaraan pelayanan radiologi klinik, seorang fisikawan medis ahli pertama harus memastikan adanya program jaminan mutu. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen program jaminan mutu radiologi? A. Kalibrasi alat ukur radiasi. B. Uji kesesuaian pesawat sinar X. C. Pemantauan dosis pekerja. D. Pelatihan staf secara berkala. E. Penggantian filter HVAC rutin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggantian filter HVAC rutin bukan merupakan komponen spesifik program jaminan mutu radiologi. Komponen utama meliputi kalibrasi alat, uji kesesuaian peralatan, pemantauan dosis, dan pelatihan staf. 15. Seorang fisikawan medis ahli pertama sedang menyusun program proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas kesehatan. Berapa lama interval maksimum yang diperbolehkan antara pemeriksaan kesehatan berkala untuk pekerja radiasi? A. 6 bulan. B. 1 tahun. C. 18 bulan. D. 2 tahun. E. 3 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa interval maksimum yang diperbolehkan antara pemeriksaan kesehatan berkala untuk pekerja radiasi umumnya adalah 2 tahun, sesuai dengan rekomendasi internasional dan regulasi di banyak negara.